Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran IPA. Untuk kesempatan pada hari ini, Bapak akan membahas tentang latihan-latihan soal yang minggu lalu sudah Bapak berikan. Untuk kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan agar kalian semakin memudahkan untuk mempelajari materi tentang usaha dan daya. Di sini soalnya sudah Bapak masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint agar lebih memudahkan kita untuk mempelajarinya dalam pembahasan soalnya. Oke, langsung saja untuk pembelajaran pertemuan kali ini Bapak akan sedikit dalam pembahasan latihan soal usaha dan daya. Oke, untuk soal pertama, di sini akan Bapak bacakan. Beberapa pengendara sedang mendorong mobil yang mogok. Dadan mengeluarkan gaya 40 Newton, Yudi mengeluarkan daya 30 Newton. Setelah didorong, mobil itu bergerak 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Dadan dan Yudi? Jadi pertanyaan ini adalah usaha dari kedua orang ini, ya. Oke, langsung kita tulis gaya yang dihasilkan oleh Dadan 40, Yudi 30. Perpindahannya 5 meter, ya. Kemudian kalau melihat dari soal ini bahwa Dadan dan Yudi mengeluarkan gaya dengan arah yang sama. Ketika arahnya sama, sehingga kita cari F totalnya dijumlahkan, ketemu adalah 70 Newton. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam rumus bahwa delta F untuk usaha, ya, delta F kali S, F-nya ini adalah gaya total, kali S perpindahannya sejauh 5 meter, ya, 70 kali 5 meter, hasilnya adalah 350 Joule. Ini usaha yang dilakukan kedua orang tersebut. Lanjut materi untuk soal nomor 2, masih usaha, ya. Beberapa orang mendorong sebuah mobil yang sedang mogok, ya. Di sini ada Dendi mengeluarkan gaya 70 Newton ke arah depan, Chandra mengeluarkan gaya 60 Newton ke arah belakang. Akhirnya mobil itu berpindah sejauh 4 meter ke depan. Tentukan A. Usaha dilakukan oleh Dendi, usaha yang dilakukan oleh Chandra, dan usaha yang dilakukan kedua orang. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh Dendi dulu, ya. Jadi fokus pada gaya yang dikeluarkan oleh Dendi, yaitu 70 Newton ke arah depan, ya. Kemudian yang B Chandra ini ke arah belakang dan perpindahannya 4 meter. Ingat, lihat ke arah depan, berarti ke arahnya Dendi. Oke. Pertama ya, Dendi dulu ya. Yang A, Dendi sebesar 70 Newton kali 4 meter. Ya, hasilnya adalah 280 Joule ke arah depan, ya. Kemudian yang B ya, Chandra. Kenapa ini ada keterangan minus, ya? Minus karena ini si Chandra ke arah belakang. Artinya adalah berlawanan arah dengan arah perpindahan. Kalau berlawanan dengan arah perpindahan otomatis negatif, kasih negatif minus, ya. Negatif 60 Newton dikali 4 meter, hasilnya adalah negatif 240 Joule. Berarti kalian paham, kalau negatif di sini artinya berarti berlawanan arah dengan arah perpindahan. Karena perpindahannya ini adalah 4 meter ke arah depan. Kalau si Dendi positif, kenapa? Sama-sama ke depan, artinya searah dengan arah perpindahan. Ya, paham ya? Kemudian yang C ya, Wendy dan Chandra, ya, total 280 Newton. Ini adalah si yang dikeluarkan oleh Dendi. Kemudian 240 itu dikeluarkan oleh Chandra, sehingga dikurangi ya. Sehingga 280 dikurangi 240 meter, hasilnya adalah 40 Joule.
Joule. Untuk pertanyaan berikutnya, ya. Seorang sopir sedan ingin memarkir mobilnya tepat 0,5 meter di depan truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Berapa usaha yang diperlukan oleh mobil sedan tersebut jika mobil sedan memiliki gaya sebesar 50 Newton? Oke, pertanyaannya adalah usaha ya. Jika mobil dengan memiliki gaya sebesar 50 Newton. Oke. Sebelum untuk memasukkan dalam rumus usaha, kita harus cari dulu berapa sih perpindahan yang dilakukan oleh mobil tersebut ya. Oke, di sini ada gambar ya, ada truk sedan. Mula-mula sebelum mobil sedan ini bergerak, jaraknya 10 meter. Nah, hasil jarak akhirnya mobil sedan ini akan berhenti tepat 0,5 meter di depan truk. Ya, berarti kita harus cari dulu perpindahan yang dilakukan oleh mobil sedan. Caranya gampang. Kita harus cari delta S-nya ini ya. Ya 10 meter dikurangi 0,5 meter. Hasilnya adalah 9,5 meter. Artinya mobil sedan ini berpindah sejauh 9,5 meter. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam rumus usaha. F kali S. 50 Newton dikalikan 9,5 meter. Hasilnya adalah 475 Joule. Berarti usaha yang dilakukan oleh mobil sedan ini adalah 475 Joule. Next. Ya, nomor 4 dan 5 ya. Sekaligus ya, karena sama-sama untuk mencari daya. Oke, nomor 4. Usaha yang dilakukan sebuah lampu 3000 Joule selama 1 menit. Berapakah daya lampu itu? Ingat, daya itu rumusnya apa? Usaha dibagi waktu. Usahanya sudah ada. Nah, waktunya apa sudah ada? Sudah diketahui waktunya 1 menit. Ingat, waktu itu harus dalam bentuk detik. Oke, dijadikan detik 1 menit itu sama saja 60 detik. Ya. Masukkan ke dalam ini nomor 4 ya, pembahasan nomor 4 ini yang bagian kiri ya. Oke, usaha W per T ya. 3000 usahanya dibagi 60. Hasilnya adalah 50 watt. Ya, berarti daya lampu ini ya sebesar 50 watt. Oke, nomor 5. Di sini sudah diketahui dayanya dayanya sebesar 400 watt ya. Digunakan 5 menit. Nah, sama di sini juga harus diubah dulu dalam bentuk detik. 5 menit itu sama saja 300 detik ya, 60 kali 5 ya. Oke, 300 detik. Tinggal mencari usaha ya. Kan di sini kan untuk daya kan rumusnya W per T. Mencari W berarti ya P kali T ya. Itu 400 dikali 300. Hasilnya adalah 120.000 Joule. Berarti usaha yang dikeluarkan oleh setrika dengan daya 400 watt digunakan dalam waktu 5 menit ya, yaitu sebesar 120.000 Joule. Oke ya, paham ya. Next. Nomor 6. Sebuah mobil berjalan mengeluarkan gaya sebesar 200 Newton yang berpindah sejauh 60 meter dalam waktu 2 menit. Berapakah daya yang dikeluarkan mobil tersebut? Oke, biasa ya, ditulis diketahuinya. Oh, langsung dijawab. Oke, nggak masalah. F-nya 200. Oke, kemudian 200 Newton ya. Kemudian S-nya berpindah sejauh 60 meter. Ya.
T-nya 2 menit. Yang ditanyakan akan daya. Ingat, daya itu rumusnya apa? P sama dengan usaha dibagi waktu. Di sini diketahui dulu. F-nya sudah diketahui, S-nya sudah diketahui, waktunya sudah. Usahanya sudah belum? Belum diketahui. Makanya kita harus cari dulu usahanya. Kan kalian sudah paham, usaha itu kan rumusnya F kali S. Berarti gaya dikali dengan perpindahan. F kali S, 200 Newton dikali 60 meter. Hasilnya adalah 12.000 Joule. Nah, sudah diketahui nih usahanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus daya. P sama dengan W per T, usaha dibagi waktu. Ingat, waktu di sini harus dalam bentuk detik, sehingga kita ubah dulu dalam bentuk detik. 2 menit sama saja 120 detik. Jadi kita masukkan 12.000 dibagi 120. Hasilnya adalah 100 watt. Jadi artinya apa 100 watt ini? Berarti mobil ini mengeluarkan daya sebesar 100 watt. Ya. Oke, harus cari satu persatu dulu ini ya. Mencari usahanya dulu baru bisa dibagi waktu. Oke. Next, nomor 7. Sebuah truk pengangkut barang dengan massa sebesar 2000 kg memiliki percepatannya 5 meter per sekon kuadrat dengan berpindah sejauh 30 meter. Dalam perpindahan tersebut membutuhkan waktu 5 menit. Tentukan A. Usaha yang dikeluarkan oleh truk, B. Daya yang dikeluarkan oleh truk. Nah, gini, ketika kalian melihat soal seperti ini, biasakan tulis diketahui ditanyakan agar memudahkan kalian untuk memasukkan ke dalam rumus. Oke? Oke, pertama, kita biasa tulis diketahuinya dulu. Oke, ditanyakan ya. Massa truknya 2000, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat, perpindahnya 300, T-nya 5 menit. Pertama adalah usaha. Ingat, paham ya rumus usaha? W sama dengan F kali S. F kali S. F-nya sudah ada belum? Belum. S-nya sudah ada belum? Sudah ada. Berarti kita harus cari dulu F-nya. Ingat konsep hukum Newton 2 tentang percepatan. Mencari F itu adalah massa kali percepatan. F sama dengan M kali A. 2000 dikali 5. Ya, massanya 2000 dikali percepatannya 5. Hasilnya adalah 10.000 Newton. Nah, baru kita bisa mencari usaha. F kali S. 10.000 dikali 30 meter. Hasilnya adalah 300 Joule. 300 Joule. Berarti A sudah dijawab. Kemudian B, mencari daya. Daya itu rumusnya apa? W per T. W-nya sudah diketahui? Sudah, ini sudah kita jawab. Hasilnya 300.000 dibagi T-nya 5 menit. Dijadikan detik. 5 menit sama saja 300 detik. Ya. Hasilnya adalah 300.000 dibagi 300. Hasilnya adalah 1000 watt. Artinya usaha yang dikeluarkan oleh truk ini sebesar 300.000, kemudian 300.000 Joule ya. Kemudian daya yang dikeluarkan sebesar 1000 watt. Oke. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga memudahkan kalian untuk mempelajari, untuk lebih memperdalam lagi, untuk latihan-latihan soalnya tingkatkan agar pertemuan berikutnya untuk ujian bisa kalian mengerjakan dengan tepat dan benar ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar atau membahas latihan-latihan soal tentang pesawat sederhana.